Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garung Fabrizio dengan NIM 25105222006 dari kelompok 6 kelas Bahasa Indonesia FEB04H. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil artikel ini yang telah kelompok kami buat dengan judul Analisis Penggunaan Bahasa Kasar dan Ujaran Kebencian pada kolom komentar akun public figure di Instagram. Penelitian ini saya laksanakan dengan rekan saya yaitu Fadila dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Masuk ke bagian abstrak, sebagai pengantar media sosial saat ini telah menjadi ruang publik yang sangat masif untuk bertukar informasi dan juga opini. Namun, seiring berkembangannya, peningkatan fenomena ujaran kebencian juga semakin sering terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan bagaimana persepsi pengguna Instagram terkait tingkat paparan, faktor penyebab, hingga solusi yang efektif untuk menekan fenomena ini. Adapun penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu dengan kuesioner, observasi langsung, dan juga wawancara. Selanjutnya ke latar belakang. Instagram merupakan salah satu platform media sosial dengan interaksi tertinggi di Indonesia, di mana fitur seperti kolom komentar, stories, dan juga reels membuat komunikasi digital menjadi sangat aktif dan juga dinamis. Namun, ruang publik ini seringkali disalahgunakan, khususnya di kolom komentar seringkali dipenuhi oleh bahasa kasar yang tidak sopan serta ujaran kebencian yang menyerang personal. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya merusak kualitas komunikasi digital, tetapi juga berdampak nyata pada kesehatan mental dan memicu konflik sosial yang lebih luas. Ketika kami membaca mengenai literatur terdahulu, mayoritas penelitian masih berfokus pada media sosial secara umum, atau hanya terikat pada momentum-momentum tertentu seperti kampanye atau event-event besar lainnya. Letak kebaruan dari penelitian kami adalah fokus spesifik pada kategorisasi ujaran kebencian di kolom komentar berbagai latar public figure, mulai dari atlet, selebritis, hingga politisi. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Secara konsep, ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi berupa provokasi, hasutan, atau hinaan berbasis identitas baik itu sara, gender, dan lain-lain dengan niat sistematis untuk mengintimidasi. Nah, di Indonesia, ujaran kebencian ini diatur secara tegas dalam Surat Edaran Kapolri tahun 2015 dan Undang-Undang ITE. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk membedakan fenomena ini, kami menggunakan metode campuran, yaitu pada data kuantitatif, dikumpulkan melalui kuesioner kepada 30 responden pengguna aktif Instagram. Sementara data kualitatif kami peroleh melalui observasi langsung pada 4 unggahan terpopuler dari 5 akun public figure Indonesia, serta diperdalam melalui wawancara kepada 6 narasumber yang pernah menyaksikan langsung fenomena ujaran kebencian tersebut di kolom komentar Instagram. Selanjutnya kita masuk ke bagian kuesioner. Dengan kuesioner yang kami sebarkan kepada 30 responden, kami menemukan sebuah fakta bahwa mengenai kesadaran masyarakat berdigital itu sebenarnya sudah sangat baik. Responden sangat sadar bahwa keujaran kebencian itu berdampak buruk pada psikologi seseorang dengan skor mencapai 4,53. Mereka juga setuju bahwa setiap individu itu bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka ketik di media sosial. Namun, bertolak belakangan dengan kesadaran yang sudah lumayan tinggi, masalahnya justru terjadi pada tahap tindakan yang dilakukan. Skor terendah terletak pada keaktifan pengguna dalam melaporkan komentar kasar, yaitu hanya 2,83. Hal ini terjadi karena tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem moderasi bawah Instagram yang sangat rendah, yaitu mencapai 2,70. Netizen memilih untuk mengabaikan atau bersikap apatis terhadap ujaran kebencian karena mereka merasa sistem pelaporan yang disediakan oleh platform cenderung lambat dan kurang responsif. Selain dari kuesioner, kami juga melakukan observasi langsung ke beberapa akun yang ada di Instagram. Salah satu akunnya yaitu akun atlet e-sport @review_stoy. Akun ini dihujat karena pemilik akun gagal memenangkan sebuah kompetisi, yang mana para fansnya itu kecewa hingga menghujat pemilik akun tersebut. Adapun komentar yang kami temukan yaitu pada salah satu komentar dengan kalimat, "Ya Allah, dongok banget main ngoskop, gila, Allahu Akbar."
Fenomena ini menggunakan lafaz religius, yaitu Allah dan Allahu Akbar, yang mengalami pergeseran fungsi pragmatik. Bukannya lafaz suci ini digunakan untuk beribadah atau mengagungkan Tuhan, tetapi justru dipakai sebagai seruan emosional untuk mempertegas rasa frustasi, ejekan, dan juga makian terhadap target. Selain itu, kami juga menemukan komentar dengan kalimat "udah kalah, sok-sok gaya plenger". Kata plenger ini merupakan kosakata informal atau bahasa gaul yang bermakna konyol atau bodoh atau lindung. Dan netizen memilih diksi ini untuk memberikan label negatif yang bersifat merendahkan kecerdasan atau performa target di ruang publik digital. Selain itu, kami juga nemu pada akun @sarwendah29, kami juga menemukan sebuah akronim mengenai Sarwenda, akronim dari dasar wanita rendah, yang mana komentar ini menunjukkan teknik permainan kata yang sengaja mengutak-atik struktur nama asli menjadi sebuah akronim baru yang merendahkan korban. Secara sosiolinguistik, dekonstruksi ini bertujuan untuk melakukan pembunuhan karakter secara personal dengan cara terstruktur. Nah, selain itu, ada juga kata boykot dengan penambahan huruf ganda T di akhir kata boykotnya itu berfungsi sebagai penekanan intonasi visual. Karena di media sosial penutur tidak bisa memperdengarkan suara, penggandaan huruf ini digunakan untuk menegaskan bahwa ajakan atau perintah tersebut diucapkan dengan nada tinggi, tegas, dan juga penuh emosi. Kami juga menemukan komentar ujaran kebencian pada akun politisi yaitu @prabowo dan @ahmadsorini88. Pada akun @prabowo terdapat komentar dengan bunyi presiden terbalik. Analisis kebahasannya itu terjadi pada penggantian fenom dan penataan ulang kata dari terbaik menjadi terbalik. Secara pragmatik, ini adalah bentuk disfemisme atau penurunan nilai rasa untuk menyindir atau mendegradasi di bawah seorang tokoh politik. Selain itu, terdapat juga komentar dengan bunyi "boti gak tahu malu". Pada kata malunya menggunakan seluruh huruf kapital atau caps lock. Dalam konvensi komunikasi digital, penggunaan huruf kapital pada seluruh kata mempresentasikan penekanan emosi intonasi tinggi, luapan emosi, marah, atau teriakan. Ini menunjukkan adanya agresi verbal dari penutur. Selain itu, terdapat kata hama dan nye. Analisis kebahasannya itu penambahan huruf vokal A di akhir kata hama berfungsi untuk mempertegas intonasi ejekan. Sementara repetisi nye merupakan bentuk onomatop informal yang meniru gaya mengejek atau ketidakpedulian yang secara sosiolinguistik digunakan untuk merendahkan argumen lawan bicara. Terdapat juga komentar dengan bunyi "kok kayak boti om". Analisis kebahasannya itu kata boti mengalami perluasan makna di media sosial. Jargon yang awalnya netral atau spesifik ini bergeser menjadi slang pejoratif atau merendahkan yang menyerang identitas gender atau seksualitas seseorang untuk tujuan perundungan cyber atau cyberbullying. Selain itu, kami juga menemukan komentar pada akun @dikmoskuy dengan bunyi "kalau attitude bisa dibeli gak?". Kalimat ini menggunakan bentuk interrogatif atau pertanyaan, namun tidak memerlukan jawaban atau retoris. Secara pragmatik, tuturan ini berfungsi sebagai sindiran tajam untuk menyerang moralitas dan kesantunan target. Selanjutnya mengenai hasil wawancara. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, kami dapat merangkum 4 faktor mengenai mengapa netizen itu berani melakukan ujaran kebencian dan juga komentar kasar pada kolom komentar akun Instagram. Faktor pertama itu adalah anonimitas. Faktor kedua itu adalah efek ikut-ikutan atau juga yang biasa disebut dengan bandwagon effect. Faktor ketiga itu public figure seringkali dijadikan sasaran pelampiasan sosial. Dan terakhir yaitu lemahnya sistem moderasi platform. Baiklah, untuk bagian terakhir yaitu simpanan saran. Berdasarkan hasil yang telah dibahas, dapat kita simpulkan bahwa ujaran kebencian di Instagram itu didominasi oleh isu penampilan fisik atau body shaming dan diikuti oleh isu sara dan juga gender.
Adapun faktor utama pendorong terjadinya ujaran kebencian itu adalah anonimitas ruang publik dan juga efek ikut-ikutan atau yang bisa disebut dengan bandwagon effect. Selain itu, terjadinya kesenjangan perilaku pada kesadaran pengguna akan dampak buruk ujaran kebencian yang sudah tinggi. Namun, tindakan nyata untuk melaporkan komentar negatif itu masih sangat rendah akibat ketidakpuasan terhadap sistem moderasi Instagram. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat kita sarankan bahwa bagi pengguna Instagram, perlunya meningkatkan literasi digital yang berfokus pada etika dan tanggung jawab bagi platform itu sendiri, yaitu perlu mengembangkan sistem moderasi konten yang lebih proaktif dan cepat dalam mendeteksi ujaran kebencian yang terjadi. Kemudian ada juga bagi pemerintah, yaitu memperkuat penegakan hukum dan juga melakukan sosialisasi regulasi secara masif. Dan bagi penelitian selanjutnya, yaitu memperluas sampel akun public figure dan juga menggunakan analisa komputasional agar data lebih objektif. Dengan selesainya bagian kesimpulan dan saran, maka selesai juga presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.